warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, lama ini dulur kita nggak pernah ketemu. Lama juga saya nggak expose, saya nggak memberikan video tentang hukum, terutama di channel Pojok Hukum. Karena memang pertama hampir kalau tidak salah kurang lebih sekitar 1,5 bulan dulu ya, saya nggak expose lah tentang video Pojok Hukum. Nah, untuk itu banyak sekali subscriber yang menanyakan kenapa kok enggak muncul lagi. Biasanya seminggu bisa sampai 3 kali, tapi ini saya vakum lama ya dulu. Ya memang terus terang aja, pertama kali mohon doanya ya. Saya juga berdoa untuk dulur-dulur semuanya sehat-sehat semua, yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Saya doakan selalu sehat, karena memang virus corona ini menyerang siapa saja tanpa mengenal usia, tanpa mengenal status sosial, tanpa mengenal apapun ya. Jadi kita tetap jaga protokol kesehatan dulu. Tetap jaga protokol kesehatan, terutama selalu memakai masker. Tapi ini karena di ruangan ya, di dalam, di rumah, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, selalu tetap cuci tangan, dan yang paling utama juga apa dulu? Juga dulu harus menjaga pola hidup, pola makan, istirahat cukup, imun ditinggikan. Yang biasanya tidak pernah minum vitamin ya, selalu minum vitamin, menjaga stres, jangan sampai stres, capek, dan juga kalau keluar rumah ya, kalau tidak ada perlunya ya tolong nggak usah terlalu keluar rumah, jangkrik atau apa istilahnya. Oke dulur, langsung aja ke topik permasalahan dulu. Ini begini kan dulur, ini sepertinya nanti di video-video saya selanjutnya saya akan membahas mengenai properti dulur, terutama pertanahan ya. Pertanahan ini menyangkut tentang properti perumahan, tentang legalitas perumahan. Legalitas ini tentang dokumen-dokumen, surat-surat, tip amannya bagaimana, terus perlindungan konsumennya, kalau beli properti itu bagaimana, terus apabila tidak terkena masalah-masalah hukum, terutama penipuan ya, atau penggelapan dan lain sebagainya lah, tentang properti, dan tata cara mengurus sertifikat, mengurus surat tanah dan lain sebagainya lah ya. Terus harusnya bagaimana, banyak sekali dulu nanti kita bahas untuk channel-channel saya selanjutnya. Oke dulur, sekarang sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya dulur, saya tolong dukungannya, karena ini juga permintaan daripada penonton yang melihat video di channel hukum, channel Pojok Hukum. Sebelumnya seperti biasanya tolong di like kalau belum yang like, dan juga subscribe. Terus juga mungkin video ini menambah wawasan pengetahuan bagi dulur-dulur yang membutuhkan, mungkin saudaranya, temannya, dan lain sebagainya. Silakan pencet like, share. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, komentar-komentar, komen, dan subscribe. Saya tunggu dulu. Salam Pojok Hukum. Oke dulur, saya lanjutkan lagi. Jadi begini dulur ya. Jadi untuk video kali ini saya bagi-bagi
menjadi beberapa video ya. Yang pertama yang saya bahas sekarang ini adalah tips aman ya bagi tips aman bagi orang atau mungkin calon konsumen, mungkin calon pembeli rumah apabila dia mau membeli sebuah properti, sebuah rumah, baik itu apartemen, rumah kapling, tanah kapling, rumah KPR, perumahan, atau rumah-rumah yang second atau mungkin yang baru di kampung-kampung atau di kota atau di daerah di mana saja. Nah, itu bagaimana tips amannya. Nah, ini perlu sekali dulur, karena apa? Ini nantinya video kali ini pasti dulur-dulur akan menambah pengetahuan agar dulur-dulur apa? Lebih waspada. Apalagi saat ini kebutuhan rumah ini kan merupakan kebutuhan pokok dulu, kebutuhan pokok bagi pasangan-pasangan muda, terutama pasangan-pasangan yang baru menikah, yang belum memiliki rumah, atau juga mungkin bagi orang-orang yang lebih keuangannya lebih, ini merupakan investasi. Karena tahu sendiri, apapun investasi yang paling menguntungkan hanyalah properti. Ada rumah, tanah, pasti harganya naik. Emas saja atau mungkin investasi lain-lainnya mungkin saya kira nggak seuntung daripada properti. Jadi standar daripada untuk pembelian, tipsnya daripada pembelian rumah ini harus ada cara-caranya sendiri. Untuk itu banyak sekali penawaran-penawaran dulu. Penawaran-penawaran ini bahkan dari pengusaha-pengusaha properti, bahkan dari pengusaha-pengusaha baru yang dia berusaha untuk membuat perumahan-perumahan baru, perumahan-perumahan kecil, atau mungkin orang-orang yang sudah punya pengalaman, pengetahuan, marketingnya dan lain sebagainya. Dia bersama corporate, bersama teman-temannya, dia membuka suatu lahan dan dia membuka suatu perumahan atau properti, baik itu bisa apartemen, rumah susun, atau mungkin apa, atau mungkin rumah kaplingan dan lain sebagainya. Akan tetapi dari hal-hal tersebut menimbulkan polemik, menimbulkan semacam berlomba-lomba, terus menimbulkan masyarakat menjadi tertarik. Calon customer itu menjadi tertarik, masyarakat umum menjadi tertarik untuk membeli. Karena apa? Banyak iming-iming yang diberikan oleh seorang developer atau pengusaha properti. Banyak pengembang-pengembang, developer atau pengusaha properti yang menawarkan dengan cara menawarkan yang membuat orang menjadi tertarik. Pasti kan menjadi tertarik. Agar apa? Laku. Caranya banyak sekali, kadang-kadang ditempuh dengan jalan yang tidak wajarnya, tidak semestinya. Seperti contoh, dia menawarkan kaplingan murah, dia menawarkan rumah murah, rumah subsidi, bahkan bisa dicicil down paymentnya, uang mukanya, bahkan bisa dicicil sampai berapa tahun, bahkan dengan lingkungan yang sangat strategis, harganya murah dan lain sebagainya. Banyak sekali hal itu. Makanya semakin lama, semakin tahun yang namanya pengaduan tentang penipuan properti ini banyak sekali masuk kepada kepolisian. Nah, ya, ini tidak semuanya. Nah, ini di video kali ini tips amannya bagaimana, Pak? Gitu kan? Tips amannya kalau kita mau membeli sebuah properti, baik itu tanah, rumah, apartemen dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi, tips amannya bagaimana? Ini nanti saya pilah-pilah di video kali ini. Saya pilah-pilah. Nanti untuk video sekarang adalah tips aman bagi konsumen. Tips amannya bagi konsumen, calon pembeli agar tidak tertipu. Ya. Yang pertama, sebelum saya lanjutkan, penasaran?
nanti ada beberapa kriteria. Yang belum atau yang baru menonton video ini silahkan like dan subscribe. Saya tunggu dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Oke, jadi untuk yang baru menonton video ini ada beberapa cara tips. Yang pertama saya sebutkan, tolong diperhatikan. Kalau seorang calon konsumen atau masyarakat atau orang-orang yang mau membeli atau calon pembeli itu biasanya kan mesti ada pertimbangan pribadi dan pertimbangan internal pribadi maupun pertimbangan di luar. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kalau pertimbangan pribadi itu biasanya melihat lingkungan situasi, cocok enggak untuk rumah tinggal atau untuk investasi. Biasanya gitu. Kalau pasangannya biasanya harus komunikasi dengan pasangannya, harus pertimbangan dengan pasangannya, baik itu tempatnya dekat dengan tempat kerja, atau mungkin dekat dengan keluarganya, atau mungkin jangkauan untuk fasilitas kendaraan. Contohnya dekat dengan rumah sakit, dekat dengan perkampungan, dekat dengan mall, dekat dengan pendidikan, sekolah, dan lain sebagainya. Itu adalah pertimbangan pribadi. Biasanya kan seperti itu. Tapi yang saya maksud juga bukan dari pertimbangan pribadi, tapi pertimbangan luar. Dengan luar apa? Legalitas. Itu yang utama. Itu yang paling utama. Kalau saya bandingkan dengan pertimbangan pribadi tadi dengan pertimbangan luar eksternal tadi, yang utama adalah legalitas dulu. Saya lihat dulu legalitasnya. Ya, ini tips dari saya. Kalau sudah cocok, oke. Rumahnya memang betul-betul sudah dibangun atau belum, enggak masalah. Yang penting legalitas dulu. Kadang-kadang di brosur atau di marketing, di sales perumahan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu yang paling bahaya. Di pojok hukum itu lebih mengutamakan legalitas. Legalitasnya apa? Otomatis kalau untuk tanah, rumah adalah sertifikat, hak milik atau petok, seperti itu. Nah, tapi kalau petok saya kira juga harus dipertimbangkan, bisa langsung akte jual beli, bisa langsung dibalik namakan apa tidak, seperti itu. Atau petoknya masih petok belum split atau belum. Tapi carilah yang bersertifikat hak milik yang sudah di split. Maksudnya split itu apa? Split itu sudah dibagi-bagi atas nama PT-nya. Jadi itu yang pertama. Karena apa? Di perumahan biasanya ada yang namanya SHGB juga. Tapi untuk SHGB biasanya kan memang PT yang miliki adalah pihak daripada developer tadi atau pengembang tadi. Biasanya keluar yang namanya sertifikat guna bangunan. Tapi memang benar-benar harus dicek apakah itu SHGB atas nama PT apa bukan, atau SHM masih atas nama pemilik tanah sebelumnya. Jadi masih sertifikat induk. Itu perlu bahaya, perlu dipertanyakan kapan ini bisa splitnya, seperti itu ya. Itu yang utama. Jadi utamanya ada legalitas. Kalau di perumahan, anggap saja ini contohnya perumahan. Anda beli perumahan PT ini, terus setelah itu Anda cek memang benar-benar SHM. Untuk SHM biasanya jangan SHM induk, tapi SHM atas nama PT dan sudah displit satu, dan harus ber-IMB. Karena IMB izin mendirikan bangunan ya, biasanya itu sudah ada perencanaan dari tata kota. Memang ini untuk lokasi perumahan,
daerah situ untuk lokasi perumahan. Makanya keluar yang namanya izin dari tata kota, izin perumahan, izin pendidikan bangunan di situ. Nah, kalau biasanya pihak pemerintah kota atau pemerintah daerah di situ tidak mengeluarkan IMB, kan perlu tanda tanya, ayo IMB-nya masih diurus, memang ada betul apa enggak, kan ditanya seperti itu. Harus diyakinkan dulu. Kalau umpamanya IMB-nya ternyata enggak ada, IMB-nya nanti ngurus sendiri, jangan mau, itu sudah satu kesatuan. Di samping itu juga kalau umpamanya mau dikredit bank pasti akan menanyakan IMB. Di samping sertifikat hak milik itu yang utama seperti itu. Tapi kadang-kadang banyak developer atau pengembang sekarang ini modelnya bukan pakai badan hukum, tapi pakai perorangan untuk mengantisipasi pajak mungkin ya, saya nggak ngerti seperti itu. Jadi ini atas nama si A 3 unit, terus atas nama si B itu biasanya berupa kaplingan seperti itu. Nggak masalah, itu nggak masalah ya, itu sertifikat hak milik. Tapi juga harus punya, kalau sudah ada bangunan rumahnya ya harus punya IMB. Tapi kalau belum ada Pak, masih saya beli tanah kapling ya nggak apa-apa, tanah kapling. Tapi nantinya ini belum lagi, itu poin 1, poin 2, ini masih poin 1 legalitas tadi. Nah, harus dicek dulu ke BBM, minta pinjam fotokopinya, dicek apakah benar IMB atas nama ini. Nah, terus nantinya akte jual belinya di siapa, di notaris mana. Nah, seperti itu. Kalau SHM kan biasanya ke notaris seperti. Tapi sekarang walaupun belum ya, sertifikat hak milik atau masih ketok, alangkah baiknya kalau untuk akte jual belinya atau perikatan jual belinya jangan di BPAT atau kecamatan atau kelurahan, janganlah, mendingan di notaris seperti itu, pejabat yang berwenang. Nah, terus juga yang kedua, poin kedua, legalitas sudah. Poin yang kedua, apa Pak? Poin kedua yaitu apa? Harus melihat PT tersebut, developer tersebut, pengembang tersebut, apakah PT itu benar-benar bonafit. Ya banyak-banyak tanya lah. Setelah cek lokasi, ke kantornya, kantor pengembangnya tadi, ketemu dengan marketingnya, berusaha meyakinkan, berusaha tanya-tanya sedetil-detilnya, baru keluar. Tolong bisa mampir ke warung, ke rumah tetangga atau ke siapa saja yang dekat-dekat dengan perumahan itu. Apakah perumahan itu bermasalah, kapan dibangunnya, terus ya sebanyak-banyaknya informasi seperti itu. Dan juga kalau bisa PT-nya itu ya sudah ada namanya, ternama. Biasanya kalau ternama, kalau saat ini yang saya tahu itu keanggotaannya dalam keanggotaan Real Estate Indonesia, REI, biasanya seperti itu. Jadi terdaftar di Real Estate Indonesia. Tapi kalau umpamanya tidak terdaftar Pak, tidak terdaftar di REI atau tidak menjadi anggota REI, apakah bisa ya? Sekarang itu apa ya? Sekarang itu yang paling utama sebetulnya REI. Dari dulu itu pertama REI, tapi keanggotaan internal ya, saya nggak ngerti. Itu sekarang ada Developer Properti Indonesia, ada DPI. Saya memang juga berbisnis properti. Saya ikut anggota di DPI. Nah, itu memang kerja. Tapi yang jelas untuk reputasi daripada pengembang itu memang benar-benar jelas. Maksudnya jelas, yaitu tadi saya sampaikan. Maksudnya jelas ya, yaitu adalah memang tidak pernah ada masalah. Tidak pernah ada masalah. Ya tanya-tanya, oh itu dibangun Pak, kemarin ada laporan penipuan Pak, kemarin sudah DP Pak, kemarin sudah gini. Terus ternyata nggak dia Pak, orangnya ngomongnya pergi Pak, ketemu sama Pak itu, tapi pemiliknya bos, banyak lah informasi dari itu. Itu yang kedua ya. Juga nantinya yang ketiga ini adalah beralih atas nama.
jangan sekali-kali, maksudnya gimana Pak Berada atas nama, jangan sekali-kali memberikan DP walaupun sudah cocok, sudah sah, apalagi memberikan DP tanpa ada PPJB, Perikatan Perjanjian Jual Beli di notaris. Jadi sebelum ini Pak saya kasih tanda jadi, kalau bisa jangan kasih tanda jadilah, ya toh. Kadang-kadang orang itu marketing itu diberi tanda jadi, beda ya, tanda jadi dengan down payment itu beda. Kalau tanda jadi pasti jadi, kalau tidak jadi hilang, dan tidak jadi nanti dikembalikan, kalau tidak jadi tidak dikembalikan, ada lagi yang itu. Biasanya kalau tanda jadi itu memang semacam di luar daripada kesepakatan perjanjian, biasanya ya diambil diminta sama marketingnya ya, untuk marketingnya, untuk bensin aja, untuk anunya aja, jasanya marketing itu ya. Jadi ini kita membahas masalah down payment. Down payment itu biasanya itu adalah 20% dari harga properti itu. Dan juga harus ini penting, ini juga harus dipastikan di brosur 500 juta katakanlah, atau 1 M harga rumah itu harus dipastikan ya, dipastikan sama enggak dengan perjanjiannya, perikatan perjanjian jual beli. Dan perikatan cuma perjanjian jual beli jangan di bawah tangan. Maksudnya di bawah tangan itu tidak orang-orang yang membuat PT, tapi di notaris ya, BPJB-nya di notaris. Setelah BPJB di notaris ya, itu baru bolehlah memberikan yang namanya down payment. Tapi perlu saya tambahin lagi, biasanya untuk KPR, kredit pemilikan rumah yang bekerja sama dengan pihak perbankan, itu kadang-kadang ada DP-nya 30%, ada DP-nya sekian-sekian persen. Tadi itu sebetulnya menyalahi aturan. Untuk aturan Bank Indonesia sendiri adalah minim adalah 20%, nah sekitar segitu, 20%. Ada yang 10% bahkan. Nah itu perlu dipertanyakan seperti hal-hal seperti itu. Cara kerjanya bagaimana kok bisa 10% DP? Nah itu saya nggak ngerti juga. Jadi ya perlu tanda tanya lah. Banyak sekali keilmuan tentang tips aman pemberian properti itu, banyak sekali. Jadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, Anda penasaran? Kita lanjutkan sebentar. Jangan lupa like, tetap tonton. Jangan bosan-bosan untuk menonton Pojok Hukum. Walaupun saya terlalu serius, terlalu gini, tapi ya jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan. Karena apa? Ini pengetahuan bagi Anda sendiri, ya. Sambil melihat untuk YouTube yang lainnya, ya Anda bisa mengambil keilmuan inti daripada video saya. Oke, saya tunggu like, komen, share, dan subscribe. Ya, tadi sudah 3 tip yang sudah saya sampaikan. Terus yang keempat, nah ini dalam perikatan perjanjian jual beli itu biasanya kan, atau perjanjian kesepakatan dengan pihak developer atau pengembang atau penjual perumahan tadi, atau penjual kaplingan atau apalah tanah, itu juga harus dibuatkan semacam perjanjian. Kalau bisa ya tadi yang saya sampaikan, notaril maksudnya notaris. Nah itu juga Anda juga harus benar-benar teliti isi daripada perjanjian itu. Isi dari perjanjian itu harus benar-benar teliti. Yang bagaimana Pak? Yang teliti maksudnya Pak? Biasanya ditanyakan seperti itu oleh penonton. Nah, jadi gini, utamanya itu bukan apa-apa ya, poin ini bukan. Utamanya adalah, intinya adalah tentang apabila, kalau dicatat, apabila pengembang
atau developer ya atau penjual ya itu ternyata once prestasi. Contohnya one prestasi ini kan ingkar janji, gak menyampaikan tujuannya. Jadi apa yang dijanjikan ternyata nggak sesuai, itu kan one prestasi seperti itu. Jadi tidak melaksanakan prestasinya. Biasanya kalau tidak melaksanakan prestasinya, seseorang itu kan mesti ada sanksi. Contohnya aja orang melaksanakan kewajibannya apa ya, contohnya ini hutang di bank. Biasanya kalau jatuh temponya tanggal sekian, kalau tidak dibayar tanggal sekian akan dikenakan denda, akan dikenakan penalti, ada dikenakan bunga berjalan setiap hari. Ya itu sanksinya dari situ. Contohnya lagi, kalau dalam kejahatan pidana, kalau seandainya kita mencuri dan lain sebagainya, sanksinya kan hukuman. Sama dengan prestasi tadi, perjanjian tadi. Jadi kalau pengembang atau developer atau penjual rumah, kapling dan lain sebagainya tadi tidak melaksanakan prestasinya atau one prestasi, apa itu harus ditanyakan dulu. Contohnya dijanjikan, Pak, ini rumah contoh, nanti kita buat di blok ini ukurannya sekian dengan model sekian, nanti ukurannya rumah bangunannya 2 lantai, terus ada galvalun, terus ada rooftop, terus ada kacanya lantainya pakai granit dan lain sebagainya. Seperti itu ternyata lantainya bukan granit, pakai lantai-lantai keramik biasa. Terus bahkan si galvalunnya nggak pakai galvalun yang baru, galvalun KW ya, atau dan lain sebagainya, saya nggak ngerti ya, seperti itu. Nah, terus juga nggak dibuat pada waktu setelah down payment. Setelah dibayar down payment, dia janjikan 6 bulan jadi atau 1 tahun jadi, ternyata tidak dibuat-buat. Alasannya masih nunggu, biasanya yang alasan klasik ya, masih nunggu pembeli lain biar bareng sama. Nah, hal-hal seperti itu perlu ditanyakan gitu, dalam one prestasi tadi ya. Terus juga harus ini, setelah PPJB, perikatan jual beli ya, itu tanyakan juga yang ini poin tadi 45. Setelah PPJB Anda harus menanyakan juga, Pak, saya sudah DP, saya selama 1 tahun ini sudah bayar setiap bulan sekian, terus saya konsekuensinya apa, Pak? Ini, Pak, akte jual belinya kapan keluar? Biasanya akte jual beli itu keluar kalau kredit sih setelah selesai pelunasan, atau mungkin kalau sudah dibayar lunas ada perikatan dulu, setelah itu ada bukan kredit, langsung cash di perumahan atau di kaplingan atau di mana, itu langsung kapan keluarnya AJB atau jual beli, itu segera disepakati. Kalau bisa ya tertulis lah, buat pernyataan, kalau tidak mau di notaris. Itu yang yang paling utama. Intinya intinya semuanya kalau bisa, kalau tidak terpaksa jangan di bawah tangan. Intinya itu. Maksudnya di bawah tangan gimana, Pak? Maksudnya ya membuat kesepakatan kedua belah pihak dengan PT, dengan perorangan, dengan apalah, itu jangan orang-orang biasa di atas meterai, jangan. Kalau bisa dituangkan dalam bentuk notaril, akte notaril. Nanti yang bayar siapa, Pak? Nah, itu kan mahal, Pak, notaril. Oh, enggak, normal kok. Ya berapalah, paling enggak bisa ditanyakan ke notaris. Nah, itu nanti biasanya sih pihak dua belah pihak lah kesepakatan siapa yang mau membayar untuk pembuatan akte seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian judul tips aman bagi konsumen calon pembeli
rumah. Nanti saya akan membuat video lagi yang hampir mirip-mirip dengan judul ini, seperti yang saya pernah janjikan awal-awal di video ini. Ya, tetap sehat, tetap jaga imun, tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Yang utama juga selalu berdoa agar dulu semuanya selalu sehat, barokah, panjang umur, banyak rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum.